Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Untuk Aumania yang mau mudik atau lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Kalau capek istirahat. Saya juga punya tips buat yang mudik pakai motor. Yang pertama pakai helm. Ya. Yang kedua harus punya motor. Jangan pakai helmnya doang. Helmnya doang. Jangan pakai helmnya doang, ntar ditilang. Yang ketiga, ini yang paling penting. Harus bisa bawa motor. Dikendarai, jangan dipanggul. Ya, semoga perjalanannya menyenangkan dan bisa segera berkumpul dengan keluarga. Bicara soal motor, bintang tamu kita malam ini bakal berbagi tips untuk para rider yang melakukan perjalanan jauh menggunakan motor. Boas Sartika akan hadir di Midnight Live. Hari ini kita juga punya Monday Light News. Jadi langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal korupsi lagi. Dan pelakunya bupati lagi. OTT lagi. OTT operasi tangkap tikus. Tangkap tangan maksudnya. Hampir setiap hari kita dengar berita korupsi. Yang nonton udah muak. Yang bacain enek. Yang nulis apalagi. Sampai kehabisan jokes. Mau ngatain koruptor setan udah pernah kemarin. Nggak dikatain setan tapi kelakuan lebih dari setan. Setan aja sampai males disama-samain mulu. Gua setan bukan tikus. Jadi terbaru tanggal 13 kemarin KPK melakukan OTT ketiga di bulan Ramadan. Padahal harusnya di bulan Ramadan setan-setan dikurung. Tuh kan sama lagi jokesnya. Tapi ternyata antek-antek dajjal masih berkeliaran. Bayangin di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, masih ada aja orang-orang serakah. Ada 3 OTT loh ini. 2 minggu lalu Bupati Pekalongan, Ciki-Ciki Bum Bum. Minggu lalu Bupati Rejang Lebong. Dan terbaru tanggal 13 kemarin OTT menjerat Bupati Cilacap periode 2025-2030 Syamsul Aulia Rahman. Syamsul ya pakai Y. Bukan Samsul Asam Sulfat. Dan OTT juga menjerat Sekda Kabupaten Cilacap, Satmoko Danardono. Keduanya ditangkap karena diduga melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengumpulan setoran dari organisasi perangkat daerah alias minta THR ke anak buahnya. Jumlah THR yang diminta nggak main-main sampai 750 juta rupiah. Itu buat THR apa buat sewa mobil dinas? Ingat, uang bukan segalanya. Karena segalanya adalah everything. Kalau banyak pikiran, overthinking. Kalau jalan-jalan, walking. Kalau nggak punya uang, pusing 7 keliling. Bayangin kepala daerah itu kan harusnya melayani. Lah ini malah mungut upeti dari anak buah sendiri lagi. Buat kepentingan pribadi. Udah mungut upeti, upetinya diumpetin, sekarang tinggal terima umpatan. KPK menyebut perkara ini bermula dari permintaan Syamsul untuk menggalang dana sebesar 515 juta rupiah yang disebut sebagai kebutuhan tunjangan hari raya atau THR bagi sejumlah pihak eksternal. Termasuk unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan untuk kebutuhan pribadi Syamsul. Perintah pengumpulan uang itu awalnya disampaikan Syamsul kepada Satmoko Danardono selaku Sekda.
Menindaklanjuti perintah Syamsul, Satmoko kemudian mengumpulkan 3 asisten daerah, Sumbowo, Ferry Adi Dharma, dan Budi Santoso untuk membahas kebutuhan THR yang diminta Syamsul. Dari pembahasan itu, 3 asisten daerah kemudian menyampaikan kebutuhan dana kepada setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Kabupaten Cilacap, mulai dari sejumlah dinas, RSUD, hingga puskesmas untuk memberi THR ke Forkopimda dengan target total setoran mencapai 750 juta rupiah. Dari 515 jadi 750 juta. Mungkin karena 5 tambah 1 tambah 5 sama dengan 11. Sedangkan 7 tambah 5 tambah 0 sama dengan 12. Jadi intinya ya 11-12 lah. Maksa banget ini yang nulis naskah. Kayaknya yang nulis pikirannya udah mau mudik. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas. Semua perangkat itu diminta memberikan setoran mulai dari 75 sampai 100 juta rupiah dengan tenggat waktu dana ditetapkan pada 13 Maret. KPK menyebut untuk melancarkan aksi pemerasan ini, Syamsul mengerahkan para asisten daerah dan sejumlah pejabat lain termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap untuk terus melakukan penagihan kepada para kepala dinas terkait. Udah minta upeti, maksa lagi. Ini bupati, BU-nya butuh uang kayaknya. Penonton aja BU nggak segitunya. Karena emang gak punya anak buah. Orang lo buahnya. Selain itu, Syamsul juga memberikan ancaman berupa rotasi kepada para kadis yang tidak menuruti permintaan untuk memberikan THR. Makanya ngancam segala, udah kayak mantan toksik. Karena takut sama ancaman Pak Bupati, sebanyak 23 SKPD akhirnya mau gak mau setor upeti yang diminta. Tapi mereka hanya mampu menyetor dana sebesar 3 juta hingga 100 juta rupiah yang didapat dari uang pinjaman. Buset, minjem uang supaya bisa nyetor upeti. Ini sih ujung-ujungnya jadi pemicu orang buat korupsi lagi. Kalau kata KPK, praktek ini bisa memunculkan ijon-ijon proyek di masing-masing dinas. Ya bayangin aja, atasan meras bawahannya. Bawahannya demi jaga jabatan terpaksa ngutang. Dan biar bisa bayar utang, bisa jadi malah ngakalin anggaran. Ujung-ujungnya jadi lingkaran setan. Bayangin setan ngelingker. Horor kagak, gedek iya. Ngapain coba nih setan? Setan itu minimal ngesot. Ini ngelingker. Siluman ular putih loh. Selama periode 9 sampai 13 Maret 2025 terkumpul dana sebesar 610 juta. Syamsul berencana uang itu akan dibagi kepada dirinya sendiri. Memang itu tujuan utamanya THR buat sendiri. Dan Forkopimda dengan nilai beragam antara 20 juta sampai 100 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam goodie bag. Penonton kalau dapat goodie bag 100 juta seneng banget pasti ya. Isi payung aja udah seneng. Padahal paku payung segini. Tapi belum sempat uangnya dibagiin, KPK langsung melakukan OTT terhadap 27 orang. Yang 13 diantaranya menjalani pemeriksaan lanjutan dan dibawa ke Jakarta. Dari 13 orang itu sampai saat ini baru 2 yang jadi tersangka, yaitu Bupati Cilacap, Syamsul, dan Sekda Satmoko. KPK mengatakan jika Syamsul tidak ditangkap pada tahun ini, maka yang bersangkutan berpotensi minta THR lagi di lebaran tahun depan. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, Syamsul ternyata sudah melakukan aksi yang sama sejak tahun 2025 lalu. Artinya baru juga dilantik langsung minta duit. Pas kampanye ngomongnya saya berjanji akan memberantas korupsi. Pas udah menjabat berubah jadi saya berjanji akan minta upeti. Karena saya Bupeti butuh upeti. Penangkapan Bupati Cilacap ini menambah daftar operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2026. Hingga pertengahan Maret kasus tersebut tercatat sebagai OTT ke-9 yang dilakukan lembaga anti rasuah tahun ini. Jadi kalau di rata-rata 3 kali sebulan.
Udah kayak kucing komplek kawin. Gak percaya, lo pantengin aja. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai banyaknya praktek korupsi oleh kepala daerah tidak lepas dari biaya politik yang sangat tinggi yang kerap mendorong pejabat berupaya mengembalikan modal politik setelah menjabat. Kalau dari awal gak punya modal, ya gak usah nyalon. Cukur sendiri aja. Iya. Tinggal lihat tutorial di internet, caranya gampang. Lo buka yahoo.com, terus lo ketik Google. Nah, keluar tuh google.com. Baru dah lo pergi ke salon. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman M. Suparman menilai banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi mencerminkan kegagalan sistemik dan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah yang disebabkan oleh lemahnya desain kebijakan. Rapuhnya mekanisme pengawasan dan maraknya praktek jual beli jabatan. Emang jabatan ada di keranjang kuning? Kok jual beli jabatan? Jabatannya kakak. Lagi promo kakak. Gratis OTT-nya kakak. UIA, UIU, EO. Kasus Bapak minta THR Bupati Cilacap jadi cerminan bahwa kekuasaan di tingkat daerah masih sering kali disalahartikan. Jabatan yang seharusnya jadi amanah mengelola pemerintahan malah seolah dijadikan lisensi untuk memungut upeti dari anak buah sendiri. Ironis di saat masyarakat dan para aparatur sipil negara menantikan hak, pimpinannya justru malah sibuk malak. Karena kalau falak setan tuh. Jujur kelakuannya masuk. 9 OTT sepanjang 2026 jadi cerminan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya soal 1-2 pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Tapi juga soal sistem yang masih memberi ruang bagi para koruptor untuk terus beraksi. Hal ini harusnya jadi alarm keras bahwa masih banyak celah korupsi di lingkup daerah. Jangan sampai alarmnya udah nyala, terus di snooze. Kapan sadarnya? Yang ada makin terlena. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Hari ini karena hari Senin kita punya MNL. Kebalik ya. MNL Midnight Live. MLN. Monday Light News. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Dan langsung saja kita sajikan informasi dalam Monday Light News berikut ini. Sebanyak 50 anak yatim dan duafa diajak berbelanja kebutuhan lebaran di Mall Bogor Square, Kota Bogor. Dalam kegiatan yang diinisiasi relawan Salam Eid ini, anak-anak diberi keleluasaan memilih sendiri barang yang diinginkan. Dengan kantong belanja di tangan, mereka berkeliling memilih berbagai kebutuhan, seperti baju baru, sepatu, hingga tas sekolah. Setiap anak mendapatkan anggaran sebesar Rp350.000 dan didampingi para relawan saat berbelanja. Program yang diberi nama Shopping Kebutuhan Yatim atau SKY ini menjadi salah satu kegiatan Ramadan dari Salam Eid. Tak hanya digelar di Kota Bogor, program serupa juga akan dilaksanakan di Aceh dengan mengajak anak-anak penyintas bencana di Aceh Tamiang. Melalui kegiatan ini, para relawan berharap anak-anak yatim dan duafa dapat merasakan kebahagiaan menyambut Lebaran sama seperti anak-anak lainnya.
Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, warga di Kabupaten Lebak, Banten mulai ramai berburu perhiasan emas. Aktivitas jual beli terlihat meningkat di sejumlah toko emas di pasar tradisional Rangkas Bitung. Meski harga emas tengah mengalami kenaikan signifikan, minat masyarakat untuk membeli perhiasan tetap tinggi. Banyak warga memanfaatkan uang tunjangan hari raya atau THR untuk membeli emas, baik sebagai investasi maupun untuk dipakai saat merayakan Lebaran. Saat ini harga beli emas 24 karat mencapai Rp2.650.000 per gram. Sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.550.000 per gram. Pemilik toko emas menyebutkan peningkatan pembelian terjadi dalam sekitar 10 hari menjelang Lebaran. Selain membeli, sebagian warga juga menjual emas untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Berbagai jenis perhiasan ditawarkan, mulai dari emas 24 karat hingga emas muda atau emas Singapura. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan atribut ibadah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meningkat signifikan. Antusiasme masyarakat yang ingin tampil rapi saat Lebaran membuat sejumlah pengrajin songkok rumahan kebanjiran pesanan. Salah satunya Manaf Abdi, pengrajin di Desa Kapu, Kecamatan Merak-Kurak, yang bersama istrinya berpacu dengan waktu menyelesaikan pesanan. Sejak awal Ramadan, jumlah permintaan bahkan meningkat hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Dalam sehari, Manaf dan istrinya mampu memproduksi 30 hingga 40 songkok dengan berbagai varian. Mulai dari songkok bludru hitam, songkok full AC, hingga songkok batik khas Tuban yang menjadi favorit tahun ini. Dengan harga terjangkau mulai dari Rp30.000 hingga Rp75.000, produk buatannya dinilai mampu bersaing dengan produk pabrik. Ketekunan menjaga kerajinan tradisional ini pun membawa berkah bagi usaha Manaf, terutama di bulan Ramadan saat permintaan meningkat tajam. Empat hari jelang Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menggelar pasar murah melalui program Gerakan Pangan Nasional. Kegiatan yang digelar di sejumlah titik, salah satunya di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros ini diserbu warga. Masyarakat antusias membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam pasar murah tersebut, pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan seperti beras, daging sapi, dan ayam segar. Daging sapi dijual seharga Rp115.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam dijual Rp100.000 untuk 3 ekor. Tingginya antusiasme masyarakat membuat kegiatan ini diperpanjang agar lebih banyak warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Lebaran. Berpindah ke tempat lain, perajin tenun ikat dan kain songket di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menuai berkah di bulan Ramadan. Permintaan kain tenun ikat meningkat signifikan dengan omset penjualan yang naik hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Salah satunya dirasakan oleh Miftahul Koiri, perajin tenun ikat di Desa Parengan, Kecamatan Madura. Pesanan datang dari berbagai daerah di Indonesia, baik melalui pembelian online maupun langsung ke lokasi industri rumahan. Meningkatnya permintaan terlihat dari penjualan sarung songket yang mencapai 15 kodi, dari sebelumnya hanya 6 kodi per bulan. Penjualan kain tenun ikat khas Lamongan juga naik hingga 25%, dari 900 menjadi 1.200 potong. Harga produk bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan. Menjelang Lebaran, kain tenun ikat dan sarung songket banyak diburu masyarakat untuk menunjang penampilan saat hari raya. Para remaja masjid di Kampung Terik Tani, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah,
memiliki cara unik dalam mengisi waktu ngabuburit selama bulan Ramadan. Mereka menghabiskan waktu menjelang buka puasa dengan bermain meriam bambu di pinggir sawah. Permainan tradisional ini menggunakan bambu sepanjang 60 cm hingga 1,5 meter yang menghasilkan suara letusan keras. Suasana kebersamaan dan keseruan terlihat saat para pemuda berlomba menghasilkan suara meriam paling keras. Selama Ramadan, kegiatan ini menjadi rutinitas pemuda setempat sebagai bentuk pelestarian permainan tradisional yang mulai ditinggalkan zaman. Sementara itu, remaja perempuan turut mengisi kegiatan positif dengan membagikan takjil kepada petani dan pengendara, serta mengajar anak-anak membaca Al-Quran di masjid. Melalui kegiatan ini, para pemuda berharap tradisi lokal tetap terjaga sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan selama bulan suci Ramadan. Ribuan warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memadati kawasan Masjid Agung Al-Istiqomah hingga area pos polisi militer untuk mendapatkan takjil dan Al-Quran gratis. Antusiasme warga memicu antrean panjang dan desak-desakan yang sempat mengular hingga ke badan jalan. Kehadiran mereka untuk mendapatkan paket takjil serta mushaf Al-Quran yang dibagikan oleh panitia dalam kegiatan berbagi di bulan Ramadan. Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Mutiara Sunnah bersama Polisi Militer Pangandaran ini menyiapkan sekitar 2.000 porsi takjil, 1.045 Al-Quran, serta 500 buku zikir. Meski sempat terjadi desak-desakan saat pembagian dimulai, situasi kembali tertib setelah azan maghrib berkumandang. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud semangat berbagi di bulan suci Ramadan bagi masyarakat Pangandaran. Satlantas Polres Sragen menyiapkan layanan mobile charger gratis untuk pemudik pengguna mobil listrik yang melintasi wilayah Sragen, Jawa Tengah. Layanan bernama Mobile Bakti Digital Electric Vehicle Way Incident atau Mbak Dewi ini dihadirkan selama operasi Ketupat Candi 2026. Kendaraan operasional tersebut disulap menjadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum mobile yang dapat memberikan bantuan pengisian daya darurat bagi pemudik yang kehabisan daya di tengah perjalanan. Pemudik yang mengalami kendala dapat menghubungi hotline 110 untuk mendapatkan bantuan. Petugas akan meminta data dan lokasi pemudik melalui WhatsApp sebelum menuju titik lokasi untuk memberikan pengisian daya sementara. Setelah itu, pemudik akan dikawal menuju stasiun pengisian kendaraan listrik umum terdekat untuk melakukan pengisian daya hingga penuh. Layanan ini diharapkan membantu pemudik pengguna mobil listrik agar perjalanan mudik tetap aman dan lancar. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama keluarga maupun sahabat. Di Demak, Jawa Tengah, sebuah rumah makan menghadirkan hidangan unik bernama nasi tampah dengan konsep tradisional. Nasi disajikan di atas tampah berlapis daun pisang dengan berbagai lauk pelengkap seperti ayam goreng, tahu, tempe, tumis daun pepaya, kemangi, dan sambal. Penyajian ini memberikan nuansa makanan tradisional seperti di pedesaan. Menu nasi tampah yang baru diluncurkan pada awal Ramadan ini langsung mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Setiap menjelang waktu berbuka puasa, hidangan ini menjadi salah satu menu favorit pelanggan yang datang untuk buka bersama. Selain tampilannya yang unik dan menyehatkan, harganya juga terjangkau, sehingga menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati menu berbuka puasa yang berbeda. Suasana rumah makan pun tampak ramai oleh pelajar, keluarga, hingga para pekerja yang menikmati momen buka bersama. Polwan Polda Jawa Barat bersama Wan TNI membagikan makanan sahur kepada para pemudik di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek.
Kegiatan yang digelar pada Senin dini hari ini dilakukan dengan menyisir area istirahat untuk menemui para pemudik yang tengah beristirahat dalam perjalanan mudik. Langkah ini dilakukan untuk membantu para pemudik yang sedang menjalankan ibadah puasa agar tetap dapat menjalani sahur sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Selain membagikan makanan sahur, para Polwan dan Wan TNI juga memberikan paket perlengkapan kesehatan kepada pemudik. Petugas sekaligus menyosialisasikan layanan hotline Polda Jabar yang menyediakan informasi seputar arus mudik. Informasi tersebut meliputi jalur mudik yang dapat dilalui, lokasi posko pelayanan, posko kesehatan, serta berbagai layanan bagi pemudik. Kegiatan berbagi makanan sahur dan perlengkapan kesehatan ini direncanakan akan dilakukan secara rutin selama masa mudik guna membantu memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi para pemudik yang menuju kampung halaman mereka. Itu tadi informasi dari Monday Light News. Dan usai jeda kita akan hadirkan bintang tamu kita, Boa Sartika. Yes. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Boa usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Dan langsung saja kita sambut bintang tamu kita malam ini. Boa Sartika. Gini ya. Gini ya. Boa, apa kabar? Silakan duduk. Wah, luar biasa loh. Seru banget nih penontonnya. Padahal cuma 4 ya. Iya, tapi kayak 2000. Boa, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh Sehat udah banget. datang di Midnight Live. Ih, ini cita-cita Boa tau. Waktu bayi, Boa tuh ditanya mau jadi apa? Pengen kesini. Jadi tersunjang saya ya. Tersanjung kali. Tersanjung ya. Wah, Boa, nggak mau mudik nih? Kebetulan saya pribumi Cikarang. Oh, Cikarang. Cikarang. Jangan bilang Cikarang atau 50 tahun lagi. Iya. Cepet banget ya tektokannya. Boa, kalau bicara soal riding nih, Iya, paling jauh kemana? ke Bali. Ke Bali. Ke Bali. Naik motor? Naik motor, masa naik unta? Iya. Naik motor berapa jam ke Bali? Ke Bali itu 4 hari. Soalnya Boa nggak nerabas, jadi berhenti-berhenti dulu. Oke. Nginep-nginep dulu dari Iya. Cikarang ke Semarang. Heeh. Dari Semarang ke Probolinggo. Oke. Dari Probolinggo ke Ketapang. Heeh. Tapi ke Banyumas dulu, ke Baluran, bagus deh. Oke. Banyuwangi, iya Banyuwangi. Banyuwangi, maaf. Banyuwangi, oke. Iya, itu seru banget. Bung Reza pernah nggak Saya motoran? kalau naik motor belum pernah. Belum pernah? Belum pernah, iya. Soalnya saya nggak punya motor. Iya. Kalau saya punya motor pasti saya jalan pakai motor. Asik. Siapa tahu naik ojol kan sampai Banyuwangi. Wah, asik. Tangannya begini nanti. Iya, tapi keren loh. Boa, selamat untuk film Agak Lain. Ya, film Indonesia terlaris sepanjang masa loh. Wah, pasti bangga dong, Boa. Bangga banget. Sampai selamatan sama Boa. Iya, ngasih tahu ke tetangga. Asik. Jadi sekarang lebih nyaman dipanggil komika atau aktris senior nih? Tetap komika. Kan Boa lahir dari situ. Iya. Dari emas sih sebenarnya. Iya. Tapi sejak kapan sih lo terjun di dunia stand up comedy? Kalau stand up comedy itu 2016. 2016. 2016. Dulu Terus siapa yang mempengaruhi atau enggak ada yang mempengaruhi. Pengen aja, penasaran. kenapa sampai penasaran? Karena stand up itu menarik. Kayak kita ngomong cerita, tapi orang nggak ngadu nasib, nggak masih mending lu, nggak gitu. Oh. Ya kan? Ngadu nasib. Iya kan?
Didengerin, Iya. terus diketawain. Oke. Terus syukur-syukur kalau udah jadi pekerjaan dapat duit. Ya kan? Iya. Kapan lagi kita ngomong dong dapat duit dibayar? Iya. Keluh kesah dan Iya. sebagainya, menyampaikan keluh kesah dibayar. Dibayar. Wah, terus gimana belajar nulis materi dan sebagainya? Ikut komunitas. Ikut komunitas. Dari komunitas? Stand Up Indo Cikarang. Oke, dari sana baru belajar tuh. Belajar nulis, berkomedi, dan alhamdulillah sekarang belajar bisa lebih luas lagi. Wih, Bisa kemana-mana. Keren, iya. Bisa main Bahkan film. Boa pernah bikin special show stand up itu touring. Oh ya? Tur ke kota-kota, Oke, berapa kota? 5 kota. Oke, kemana aja tuh? Kota pertama itu Salatiga. Salatiga. Bener 7 kan? Tapi indah banget Salatiga ya. Indah banget, Sejuk. bersih, Iya. bagus. Bagus banget. Orangnya ramah-ramah. Iya. Kayak Boa kalau motoran ke Jawa lama nyampenya. Ya, setiap Boa bilang, misi Bu, mampir deh. Ya, Pergi hari Senin, pulang Minggu. Iya. Mampir beneran. dong. Mampir beneran. Padahal cuma basa-basi. itu. Basa-basi. Oh gitu. Terus kota selanjutnya itu Yogyakarta. Yogyakarta. Tapi beneran motoran. Dari Iya. Cikarang ke Salatiga motoran. Dari Salatiga ke Jogja motoran. Terus dari Jogja ke Purwokerto. Itu naik bis. Enggak. Tutup Ya, naik motor. Tetap motoran naik dong ya. motor. Tetap naik Cuma motor. motornya taruh di bus. Iya. Di bawah sama supir busnya. Iya. Bisa aja dia ya. Terus habis itu Dari lanjut Purwokerto lagi. ke Indramayu. Sampingnya Indra Bekti. Maaf deh, halus sih sebenarnya itu. Terus abis itu kota terakhir Bandung. 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 Sebagai penutup. Sebagai penutup. Lo nggak takut gitu motoran sendirian? Sebenarnya takut, tapi kalau misalnya kita takut mulu kita nggak kemana-mana. Iya. Asik. Kayak penonton takut kemana-mana, hahe aja di sini. Mau naik jabatan takut. Iya. Pengennya gaji gede. Iya. Mimpi kali ya. Oh gitu ya. Jadi udah kemana-mana naik motor ya. Iya, Bo pernah ke Malang, bablas 27 jam tanpa tidur. Hah, 27 jam? Iya, dari Cikarang ke Malang. Cakep. Pantun. Kok bisa 27 jam tanpa tidur? Karena Boa tuh niatnya bukan pengen validasi dari orang ya. Kayak Boa pengen ngetes diri Boa, kuat kagak sih ini motoran badan Boa sampai selama itu ternyata kuat. Oke. Walaupun di tengah-tengah sempet mau naik bis sih. ada bis kayak apa naik bis aja ya. Tapi ini tujuannya ke ini Pacitan. Malah makin jauh. Kata busnya numpang mulu loh. Oh gitu. Iya, dan Boa berhenti di Madiun, ini ada cerita lucu. Boa ditawarin sama ibu, Boa ngaso doang. Kayak cuma pengen istirahatin, terus ibu-ibu dia yang nyamperin Boa nawarin sego pecel. Dikira Boa sales. Karena Boa tas gede. Ini barang apa, jualan apa deh? Enggak Bu, enggak jualan, ini baju kotor. Dikira sales piring kali ya. Iya. Tapi banyak pengalaman pas ya, pengalaman lucu, banyak. pengalaman seru. Pengalaman serem juga ada. Ada pengalaman mistis. Mistis ada. Kayak gimana tuh? Buat pas ke Bali. Pas ke Bali, Boa itu tidur di daerah Mojokerto. Oke. Berhenti tuh, mau pulangnya itu dari Bali sendirian. Oke. Tidur di Mojokerto. Kan kalau ya buat Boa nih sebagai peturing, itu tuh nggak mau nyari hotel yang mewah-mewah lah. Yang penting ada kasur, ada tempat mandi, udah gitu. Terus Boa tidur, Boa masuk ke kamarnya, itu tuh kayak banyak patung-patung gitu. Awalnya biasa aja, kirain ini museum kali, Boa kira. Ya kan, terus pas malam-malam ada suara kayak gamelan gitu. Oke. Terus Boa kira ada pertunjukan kali ya, boleh request nggak sih? Boa agak merinding, tapi kayak Boa tenangin diri tuh. Terus Boa pura-pura tidur aja, berusaha tidur. Itu malah tambah kenceng gitu. Terus akhirnya Boa berani diri keluar kan. Keluar, oh ternyata nggak ada apa-apa. Itu bukan Mojokerto, sorry, Pacitan. Daerah Di Pacitan? Pacitan. Iya, itu. Keluar nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, sepi, gelap banget. Sebenarnya itu kalau pagi tuh bagus, gunung.
di tengah-tengah Pulau Jawa. Kirain mau pantun lagi. Begitu. Iya. Akhirnya ya udah bawain pas pagi emang nggak ada apa-apa. Kayaknya itu mah mungkin apa warga lagi ada pertunjukan mungkin. Oke. Tapi emang beneran gelap banget. mungkin masih pakai headset kali, enggak? Ini paling lepas. Oke juga sih. Tapi udah dari tahun berapa tadi? 2016 Stand up. stand up dan akhirnya tahun ini akan menggelar special show. Iya, Wow. special show. Kenapa baru sekarang, baru tahun ini? Sebenarnya Boa tuh udah bikin 2 kali Oke. show stand up, tapi nggak spesial banget. Soalnya telurnya 1. Pedes nggak? Karetnya 2. Baru saja. Gitu. Pertama itu Boa bikin kecil-kecilan doang di Cikarang. Yang nonton Barbie emang kecil-kecil. Ada aja pelurunya ya. Gua diem aja deh. Terus? Kecil-kecilan doang, karena itu waktu patah hati. Asik. Oke. Terus abis itu udah bikin di Cikarang, Boa barulah bikin yang touring itu, yang tour itu. Nah tahun ini Boa pengen bikin di Jakarta yang besar lah, penontonnya banyak lah skalanya gitu. Keren. Nah persiapannya tuh seperti apa tuh? Yang bikin paling deg-degan, lebih deg-degan riding sendirian atau nyiapin special show? Jujur deg-degan nyiapin special show. Takut yang nonton sedikit. Ya udah kita promoin aja di sini. Iya, oh iya. Siapa tahu banyak yang nonton ya kan. Iya. Kapan special show-nya? 25 Juli. 25 Juli. Sebenarnya belum boleh di-spill tapi nggak apa-apa untuk spesial penonton itu. Iya. Pertama loh di TV nasional. Iya. Diumumkan 25 Juli. 25 Juli. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Tempatnya belum dikasih tahu, ininya di daerah Rasuna Said. Rasuna Said. Iya. Rasuna Said. Said what? Oh gitu. Itu tuh judulnya ini udah 2 kali ganti judul tahu nama show padahal belum ada posternya tapi udah ada rencana ganti judul. Judulnya apa yang pertama? Awalnya judulnya Memboahayakan. Memboahayakan. Tapi show-nya belum terjadi, materinya baru ditulis dikit. Udah banyak kejadian yang berbahaya. Seolah-olah ngasih premis. Contohnya? Bawa ketipu 45 juta. Wah, tuh, itu premis paling mahal tuh ya. 45 juta? Instagram Bawa 3 kali kehack. Jualan emas lagi. Emang membahayakan. Membahayakan. Ya. Jadi gara-gara itu, Bawa ganti nama aja. Oke, akhirnya ganti jadi? Jadi, pengen tahu. Nah, belum bisa di-spill kayaknya. Belum, nanti tungguin aja posternya di Instagram Boa ya. Tapi gimana, apa yang Boa dapat selama berkecimpung di dunia stand up comedy sejak 2016 tuh, apa yang paling merubah hidup Boa dan juga keluarga? Wah banyak banget. Salah satunya pengetahuan kali ya, maksudnya circle lingkungan gitu jadi lebih luas gitu, sampai ada kali 10 meter mah. Dari sini ke situ. Ya lebih banyak lah ya. Iya lebih banyak pertemanan. Iya. Terus alhamdulillah karena stand up, Boa jadi berkarir, Boa bisa kuliah. Ay, keren. Bisa kasih surprise buat mama juga ya. Iya, alhamdulillah. Happy banget mama, pasti bangga banget sama kamu. Bangga banget, nggak tahu sih kalau bangga. Kalau saya ngakuin sendiri takut NPD kayak NPD banget nih jadi anak. Gak apa-apa, yang penting percaya diri ya. Percaya diri banget sih, lagi duduk sih kebetulan. Percaya duduk. Asal. Gitu, tapi nanti juga ke depan pengen touring lagi, pengen riding lagi. Pengen touring, Boa kan sekarang tadinya kan touring sendirian mulu nih, Iya. tapi tahun ini Boa mau mencoba hal baru, touring dengan Somon Tutok. Asik. Itu dia, penting. Jangan-jangan ada pengalaman mistis ketemu mantan kali ya. Iya. Itu lebih horor ya. Lebih horor sih, kayaknya Boa lebih takut ketemu mantan dibanding ketemu setan di jalan. Nah, kalau bicara soal riding, tempat mana lagi nih yang ingin disinggahi? Banyak banget, salah satunya nanti habis lebaran insya Allah Boa mau touring ke Lampung. Ke Lampung. Karena wisata di sana tuh bagus-bagus banget ternyata. Iya. Pantainya tuh masih belum terlalu banyak pengunjung. Terus di Lampung tuh walaupun katanya isunya jalanannya jelek ya.
Bo penasaran. Oke. Pengen lihat beneran jelek enggak. Iya. Kalau misalnya jelek, Bo make upin. Iya. Bersama someone to talk. Mau tau nggak nama touring kita nanti berdua? Apa? Judulnya? Apa tuh? Together. Hai, keren ya. Keren. Ada aja gitu ya, together. Jadi Boa yang nyetir sama Tutok di bonceng? Enggak, dia kelindes. enggak. Kita sama-sama bawa motor. Oh, sama-sama bawa motor. Boa nggak suka dibonceng. Gak suka? Nggak suka Boa. Kalau dibonceng itu ngantuk. Pertama, pegel kaki-kaki. Terus bosen. Karena kita lihat punuk dia doang ya kan. Iya. Mau tau nggak biar nggak ngantuk? Gimana? Ngadep ke belakang. Nggak ngantuk sih. Nggak ngantuk, bungkung-bungkungan. Iya, kayak lagi musuhan. Ada tips nggak buat pemudik Aumania yang saat ini mungkin lagi perjalanan mudik menggunakan motor? Wah, banyak banget tipsnya. Gue seneng ngomong mudik, tapi gue seneng kalau ngeliat orang mudik pakai motor. Nah, kenapa? Karena banyak banget kata-kata lucu di kardusnya, Oh, iya. di tasnya. Kayak ada yang nulis kayak, Bu hari ini aku mudiknya bawa kardus dulu ya. Tahun depan insya Allah bawa calon mantu. Maksudnya itu kardusnya bertumbuh. Gimana sih? Lucu-lucu tahu. Iya. Tapi tips buat pemudik, salah satunya adalah kalau misalkan udah mulai lelah gitu, jangan dipaksain. Iya. Microslip itu berbahaya banget. Oke. Pernah mengalami itu? Pernah. Bu hampir mau nabrak tukang kelengkeng. Oh ya? Beneran di Indramayu. Karena Bu dari Cikarang niatnya mau bablas aja. Kayak nggak mau ngaso, tapi udah ngantuk banget. Terus, Apalagi yang 27 jam itu ya? nah itu kan kalau itu kan ngaso-ngaso. Oh, Karena naik motor itu yang baik adalah 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Kalau emang memaksakan banget, iya minimal 2 jam setengah atau 3 jam. Jangan terlalu dipaksain, selain diri kita, motor kita juga perlu istirahat. Iya, iya, Ya kan? Capek banget, takutnya dia kayak ngeluh. Ya Allah, gue dipakai mulu. Iya. Takutnya. Iya. Itu jangan dipaksain, kalau ngantuk ya merem dulu sebentar. Power nap tuh ngaruh banget. Power nap. Iya bener gak sih? Benar. Takut salah. Takut salah saya. Benar. Temannya Power Ranger. Asik. Itu ya. Jadi memang harus benar-benar keamanan itu segalanya. Keamanan segalanya, sama servis motor dulu. Oke. Periksa dulu kalau mau perjalanan jauh, apalagi buat para pemudik ya kan. Ya mungkin gua nggak mudik, tapi touring sama mudik kan mirip-mirip ya, sama-sama perjalanan jauh ya kan. Servis itu ngecek-ngecek kendaraan sebelum berangkat itu penting banget. Kayak pan belt kalau misalnya motornya matic ya. Iya. Kayak olinya, takutnya dibawa olinya kering ya kan. Iya. Nyampe Brebes jadi chili oil. Iya, dari oli samping jadi oli depan nih. Jadi chili oil. Ya kayak gitu-gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang biasanya kalau di jalan tuh Boa pernah mengalami kendala seperti apa aja terkait dengan kendala teknis motor? Kalau motor sih alhamdulillah, karena Boa tuh selalu servis dulu sebelum pergi. Kalau misalnya perjalanannya lebih dari 1.500 kilometernya, itu Boa ganti oli ketika udah sampai kota tujuan, kayak kembali kemarin. Boa tuh ganti oli dan servis dulu di Bali sebelum pulang lagi ke Jakarta. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan udah diservis, insya Allah aman-aman aja sih, kecuali jalanannya jelek. Iya. Boa pernah ngantem lobang. Wow. Dalam banget itu, ban Boa tiba-tiba kempes. Ternyata pelaknya kena. Jadi penting banget kalau misalnya jalanan jelek tuh dibenerin, bukan ditandain pakai tip ek putih, no. Oke. Itu penting banget buat para yang ini. Boa pengen request, boleh nggak sih? Boleh. Karena kita sebagai pengendara itu sangat butuh jalanan yang mulus gitu. Maksudnya kita pastikan kita juga nggak ngebut-ngebut banget, tapi kan kalau jalanannya bagus, aman. Kalau jalanan jelek, udah mah hujan, jalanan jelek, kita kan nggak ngeliat lobang ya. Benar. Lobang ngeliat kita. Itu penting banget. Terus sama lampu penerangan. Ini ada di daerah Cikarang nih, lampu penerangan kedap-kedip. Jadi kita selama jalan tuh kayak disco. Kalau kedap-kedip nih, kalau kedap-kedip itu sih tolong banget gitu, biar dibagusin, biar yang mudik pada lancar. Nggak cuma pemudik, maksudnya yang sehari-hari berkendara juga pasti merasa, maksudnya terpengaruh juga kan gitu. Gitu sih. Oke, itu dia masukan dari Boa. Satu lagi Apa buat tuh? para pemudik, kalau jalan jauh pakai jaket yang tebel. Angin yang lewat Pantura nih, angin Pantura emang nggak dingin tapi kenceng. Itu kalau Penting tuh ya. penting kalau nggak bisa pakai jaket,
nyampe tujuan berat-berat buruk tuh sih. Masuk angin ya kan. Harus dikerok ya. Harus dikerok. Bacanya coba lagi. Nah, Boa kan udah terkenal banget nih. Berlebihan ya. mah. Nah, iya beneran. Berlebihan mah. Lucu banget stand up-nya. Emang nonton? Iya nonton sering di medsos. Asik Iya. di medsos. Nah, Boa ada lagi nggak impian buat diri sendiri ke depan untuk karir Boa apapun itu? Wah, kalau impian sih untuk karir ya, Boa pengen banget jadi presenter. Gua pengen banget jadi komika. Tukeran aja udah. Enggak, tapi dulu cita-cita Boa jadi wartawan. Serius? Iya, Boa pengen ketemu orang-orang penting gitu. Iya. Penasaran dulu. Oke. Nah, sekarang tuh Boa pengen kayak cita-cita Boa nih di karir, Boa pengen jadi penulis skrip gitu. Amin. Terus pengen bikin show stand up yang lebih gede lagi. Amin. Bisa mirip-mirip Bang Panji, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Saya nggak siap. Nggak ada nggak mungkin. Iya sih. Tapi kayak pengen gitu bikin special show yang gede cewek-cewek gitu. Iya. Kayak nanti 18 April nih, cewek-cewek mau bikin pertunjukan Khusus komika perempuan. Karena merayakan Hari Kartini. Wih, wah. Ini baru loh, ya? Iya. Sebuah hal yang baru. Maksudnya kapan lagi di Hari Kartini perempuan menyuarakan sesuatu dengan berkomedi. Ya. Wih, Asik. keren. Pokoknya apapun yang diimpikan Boa, sukses selalu. Amin. Semoga tercapai. Amin. Sehat selalu Boa, salam buat keluarga. Amin. Dan kita tunggu lagi nanti di Midnight Live ya. Asal. Menjelang special show promo lagi. Bener ya, boleh ya. Iya, Dia boleh. salaman dulu. Deal, udah. Asik. Itu pokoknya ya kasih beat lah 1-2 beat di sini. Thank you Boa sudah hadir Terima kasih, di Bu. Midnight Live. Dan itulah tadi perbincangan kita dengan Boa Sartika. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live dan saya closing aja ya. Karena sudah di penghujung acara. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live dan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas sudah hadir di Midnight Live. Kalau nggak hadir ya nggak tayang ya kan. Perlu dukungan dari kerabat kerja bertugas ya. Ya udah kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Beginilah suasana ramai pasar bursa pakaian bekas layak pakai di Pasar Sentral Pekabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jelang Lebaran, pasar ini dipadati pengunjung yang berburu pakaian untuk kebutuhan hari raya. Pembeli terlihat memilah dan memilih berbagai jenis pakaian yang digelar oleh pedagang. Pakaian bekas layak pakai atau yang dikenal warga dengan sebutan cakar menjadi pilihan utama karena harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Menurut salah satu pembeli, Muhlis, yang memilih berbelanja pakaian bekas karena harganya murah namun kualitasnya masih bagus. Bahkan terkadang, pembeli bisa menemukan pakaian bermerek atau branded. Kami cari-cari pakaian untuk persiapan Lebaran, baik harga dan kualitas tidak diragukan. Sehingga ya kami coba-coba ke sini untuk melihat siapa tahu ada yang cocok untuk kita bisa pakai. Karena pada dasarnya yang penting bagus, bersih, dan rapi. Pakaian yang paling dicari pembeli antara lain adalah celana jeans, kemeja, pakaian anak, serta berbagai jenis pakaian lainnya. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis dan kondisi pakaian. Sementara itu, salah satu pembeli dari luar daerah mengaku bahwa khusus untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.